Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali dengan saya di Orina Sport Channel. Ya teman-teman semua, biasa kali ini saya akan menceritakan ataupun akan memberikan satu materi pelatihan kembali ya, yang tentunya Anda semua sudah bosan dengan materi ini mungkin ya. Tapi memang ini adalah materi yang wajib untuk dipunyai atau yang wajib untuk dipelajari oleh setiap orang yang mau belajar tenis meja. Ya teman-teman semua, materi ini adalah mengenai top spin. Jadi ceritanya top spin ini memang suatu hal yang tidak semua orang bisa menguasain guys ya. Adapun kalau ada beberapa orang yang menguasai ini, biasanya mereka tidak selalu sesuai dengan teori yang dianjurkan ya. Jadi dengan kata lain, apa yang mereka lakukan itu biasanya belum tentu sesuai dengan teori yang sudah ada. Ya, dengan teman yang saya yang satu ini adalah latihan top spin forehand yang tentunya memang sudah beberapa kali sih sebetulnya untuk saya lakukan uji coba. Sebetulnya beliau ini sudah bisa untuk melakukan top spin, hanya memang butuh penyempurnaan ya. Jadi kalau dari segi ayunan, dari segi gesekan memang sudah memenuhi syarat guys. Ya, jadi ayunannya sudah ada, kemudian gesekannya juga sudah tepat. Yang masih menjadi bukan pertanyaan ya, yang masih menjadi ganjalan di saya tuh sebetulnya posisi badan yang cenderung kurang jongkok guys, kurang jongkok, kemudian juga speednya itu masih belum maksimal. Ya guys, sebelum lanjut tonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Oke teman-teman semua, kita akan kembali ya untuk mereview ataupun untuk memberikan komentar terhadap latihan-latihan yang sedang saya jalankan guys. Ya, Mas ini adalah salah satu member saya yang ada di Jakarta Utara ya. Jadi sebelumnya masnya juga sudah pernah belajar pingpong, cuman ya masih basic ya. Ini saya betulkan, terutama untuk masalah power yang ada di top spinnya. Jadi top spinnya itu masih ini guys, masih apa ya? Tadinya itu masih belum ada putaran atau belum ada gesekan. Kemudian juga arahnya itu juga sama itu seperti yang lain. Jadi masih nyamping atau masih ke arah samping. Ini yang mungkin kebanyakan dari mereka pada saat bermain itu suka telat dalam pengambilan return ballnya. Jadi pengambilan return ballnya itu mereka seringkali terlambat. Itu akibat dari pukulan yang ke arah samping. Untuk masalah siku, masnya ini sikunya ya masih, menurut saya sudah lumayan ya. Jadi tidak ada yang naik-naiknya lagi nih untuk masalah siku ya. Jadi menurut saya masih oke lah ya untuk basic top spinnya. Nah kelemahannya itu adalah powernya ataupun speed and spinnya. Jadi kalau saya lihat itu kelemahannya itu di spinnya itu yang memang masih powernya itu masih sangat kurang ya. Jadi teman-teman kalau kita lihat itu belum ada percepatan pukulan.
Ya, jadi memang untuk percepatan pukulnya itu masih belum ada guys, seperti yang kita lihat di video ini. Jadi harusnya pada saat kita melakukan pukulan ke depan, itu kita lakukan percepatan pukulan. Jadi gerakannya itu dipercepat semaksimal mungkin. Jadi saat pukulan diayun ke belakang, itu kondisinya itu harusnya rileks guys. Jadi rileks. Kemudian pada saat kita melakukan pukulan ke depan, percepatlah gerakan itu semaksimal mungkin seperti yang saya contohkan ini ya. Jadi percepatlah gerakan semaksimal mungkin. Ya, jadi sebisa mungkin ada ledakan ya. Ataupun ada benturan guys. Ada benturan antara bola dengan bat kita. Jadi kalau cuma sekedar nempel saja, kemudian sekedar ke depan saja, efeknya ya bola tidak menjadi apa-apa. Jadi bola cuma sekedar melewati net saja dan sangat mudah untuk diblok ataupun untuk dikembalikan oleh lawan. Jadi penting ya, kita belajar teknik itu jangan cuma hanya belajar bola banyak saja, tapi perhatikan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Kemudian yang paling penting lagi, dalam kita berlatih kita harus punya cita-cita, kita harus punya tujuan guys. Kira-kira kita latihan tuh mau kemana, kemudian tujuannya tuh apa. Mungkin kita harus punya satu target. Kira-kira dalam satu tim atau satu klub, siapa yang paling bagus pukulannya. Nah, ketika kita udah tahu siapa yang paling bagus pukulannya, nah ataupun siapa yang paling tinggi kelasnya, kita berusaha untuk meraih ataupun mengalahkan yang tertinggi di lingkungan internal kita terlebih dahulu. Nah, sebelum kita berangkat atau melangkah ke luar ataupun melangkah lebih jauh lagi guys. Jadi memang harus punya tujuan agar kita juga punya semangat dalam berlatih. Ya, kira-kira seperti itu guys ya. Nah, selanjutnya juga ini ada yang terakhir, ini adalah Mas Tri. Ini merupakan koordinator pelatihan yang ada di sana, dan beliau ini juga sebetulnya udah pernah latihan juga dengan saya. Cuman memang tidak lama kemudian dengan pelatih yang lain. Pada prinsipnya untuk masalah top spin sih sudah dapat. Ini sudah dapat tuh masalah top spin. Hanya kembali, jadi spinnya itu memang lebih digulung guys. Dia tuh spinnya lebih digulung. Efeknya itu apa? Kalau spin digulung seperti ini, efeknya itu bola menjadi parabol. Ketika bola parabol, artinya sangat mudah sekali untuk diblok oleh lawan. Ya, meskipun juga tidak semua lawan juga bisa menerima spin parabol, terutama kalau kelasnya juga jauh di bawah kita. Tapi manakala kita satu kelas, untuk spin-spin kayak gini, ini cenderung mudah untuk ditaklukkan. Jadi teman-teman semua mesti belajar sebisa mungkin, seefisien mungkin, kalau bisa secepat mungkin. Jadi hal itu memang harus menjadi acuan teman-teman semua. Nah, kalau untuk Mas Tri ini tadi kelemahannya selain masih menggulung itu, arahnya juga harusnya arahnya bisa ke depan ya. Memang tidak gampang untuk membiasakan atau merubah kebiasaan, tapi bukannya tidak mungkin akan berubah manakala kita lakukan terus menerus. Jadi semuanya pasti bisa guys. Ya, jadi demikian tadi ya teman-teman semua, adalah komentar saya terhadap pelatihan yang ada di tempat ini. Kemudian juga terhadap pukulan-pukulan yang sedang berlangsung. Kemudian apa yang harus mereka lakukan ya. Seharusnya sih jika latihannya itu lebih dari seminggu, lebih dari sekali sih harusnya bisa lebih cepat bisa. Ya, karena memang pingpong itu butuh kontinuitas. Sekali lagi, pingpong butuh rutinitas dan kontinuitas. Terima kasih semua ya, mudah-mudahan teman-teman yang sudah bergabung di Orina Sport Channel ini menjadi lebih betah lagi. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan bisa teman-teman tanyakan saja di komentar di bawah ini ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.